Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 warga yang terinjak saat pembagian makanan gratis pada pernikahan Wakil Bupati Garut dan anak Gubernur Jawa Barat masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut. Terduga pelaku pembacokan terhadap satu keluarga ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Diduga tercemar limbah aktivitas tambang batu, aliran Sungai Cidahu berubah warna menjadi putih pekat. Ia diduga melakukan penganiayaan terhadap satu keluarga. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah kebun. Polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya. Polisi terus menyelidiki kasus pembacokan satu keluarga di Tasikmalaya. Namun, terduga pelaku yang merupakan menantu korban justru ditemukan tewas di sebuah kebun dengan kondisi mengenaskan. Pria bernama Aceng ditemukan tergeletak di tanah dan berlumuran darah. Sebelumnya jasad Aceng ditemukan oleh pemburu yang sedang melintasi kebun. Setelah dilaporkan, ternyata jasad tersebut adalah jasad terduga pelaku pembacokan. Jasad ditemukan dengan luka akibat benda tajam di bagian leher. Sebuah golok berlumuran darah juga ditemukan di samping jasad Aceng. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi dan melakukan proses autopsi untuk memastikan penyebab kematian apakah dibunuh atau bunuh diri. Kejadian ini pun mengagetkan warga sekitar, apalagi terduga pelaku dikenal sebagai sosok yang ramah dan taat beragama. Luka yang jelas lukanya itu ada di leher. Bekas apa itu, Pak? Bekasnya kayaknya bekas golok. Bekas golok. Ya. Terus kalau pelaku itu pas sehari-harinya di kampung bagaimana, Pak? Pelaku sehari-hari di kampung di sini orangnya baik, ramah gitu. Pengajian rajin, sholat rajin, puasa rajin. Bapak nyangka nggak pelaku itu, Pak? Ada terjadi itu, Pak? Saya dengar kejadian kayak gini, saya nggak percaya gitu sama sekali. Soalnya dia orangnya kan ramah, baik, gitu, rajin sholat. Pokoknya di mata masyarakat dia baik lah. Gitu. Sebelumnya penganiayaan terjadi pada satu keluarga, di mana korbannya adalah kedua mertua, adik ipar, serta istri dan anak sang terduga pelaku. Sampai saat ini para korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Kericuhan mewarnai musyawarah yang membahas masalah tanah kas Desa Surian, Sumedang. Warga menuding kepala desa telah mengalih namakan aset desa menjadi milik pribadi tanpa musyawarah. Kericuhan mewarnai musyawarah pembahasan tanah kas desa yang digelar di Aula Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang, Kamis siang. Sejumlah warga yang berada di luar aula sempat mencecar kepala desa Surian hingga memancing reaksi warga lainnya. Petugas Satpol PP yang berada di lokasi pun berusaha meredakan amarah warga. Tak puas dengan pelaksanaan musyawarah, warga membentangkan tulisan bernada protes serta menuntut transparansi pengelolaan tanah kas desa. Warga menyayangkan dugaan pengalihan nama tanah kas desa menjadi nama pribadi kepala desa Surian tanpa melalui proses musyawarah maupun persetujuan BPD. Tanah kas desa seluas 7.000 meter persegi merupakan aset desa yang juga terdampak proyek bendungan Sadawarna. Warga pun mencurigai pengalihan nama dilakukan untuk keuntungan kepala desa. Kompensasi lahan milik warga juga diduga tidak sesuai dengan luas yang diajukan. Nah, yang luas yang di SPPT-kan di atas namakan kepala desa itu 500 tumak, garis miring mungkin 7.000 meter persegi. Nah, itu tanpa musyawarah, tanpa disetujui sama BPD. Saya udah klarifikasi sama ketua BPD. Jadi si konyong-konyong merasa dijolimi lah masyarakat itu. Nah, banyak masyarakat itu banyak tanahnya yang hilang, yang kena dampak bendungan Sadawarna. Jadi ada yang tanahnya 400 tumak
klarifikasi ya, 400 tumak, ada yang nerima cuma 100 tumak. Ada yang 250 tumak nerima cuma 50 tumak. Kena dampak gusuran bendungan, tadinya mengajukan pengajuan berkas 400 tumak, tapi yang keterima hanya 100. Saya menuntut keadilan dari pemerintah. Masalah dugaan penyelewengan tanah kas desa ini sudah diserahkan pihak Kecamatan Surian kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumedang. Kami dari pihak Kecamatan Surian telah memfasilitasi kegiatan tersebut dan alhamdulillah pembahasan tersebut sudah selesai. Jika tidak ada pertanggungjawaban dari kepala desa, warga berencana akan melaporkan kasus pengalihan tanah desa ini ke Polda Jawa Barat. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Informasi berikutnya, ratusan sepeda motor berknalpot brong terjaring razia petugas kepolisian di Kota Cimahi. Sejumlah pelanggar juga nyaris kabur dan menabrak polisi yang bertugas. Sudahlah bonceng 3, tak pakai helm pula. Tentu saja petugas langsung bertindak. Tapi ada saja yang nekat kabur dan nyaris menabrak petugas yang melakukan razia. Namun para pelanggar ini akhirnya dihentikan dan dikenakan tilang. Ya, operasi patuh lodaya di Cimahi menjaring para pelanggar lalu lintas. Tak hanya itu, anggota Satlantas Polres Cimahi juga mengamankan ratusan sepeda motor, terutama berknalpot brong atau bising. Beberapa sepeda motor sport berknalpot tidak standar juga ikut diamankan petugas. Ada lebih dari 100 kendaraan yang disita saat operasi berlangsung selama 1 jam. Selain knalpot brong, polisi juga menyita beberapa sepeda motor yang ditemukan menggunakan nomor plat palsu nyeleneh hingga berbau pornografi. Kami juga menindaklanjuti adanya banyak laporan dari masyarakat yang mana mereka dari masyarakat itu melaporkan bahwa sangat terganggu dengan adanya kendaraan-kendaraan yang memakai knalpot tidak sesuai dengan standar. Jadi membuat polusi suara yang sangat mengganggu masyarakat. Sanksinya apa, Bang? Sanksinya berupa tilang, teguran tertulis, dan dietle. Satuan Polres Cimahi gabung dengan PM dan beberapa satuan fungsi dari Polres Cimahi melaksanakan dalam rangka operasi patuh lodaya tahun 2025. Operasi Patuh Lodaya 2025 ini melibatkan petugas gabungan antara kepolisian dan TNI. Operasi yang digelar sejak 14 hingga 26 Juli 2025 ini menargetkan sasaran para pelanggar untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan berkendara lalu lintas di jalan raya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Bandung diusulkan untuk mendapatkan kenaikan kelas menjadi kantor imigrasi khusus. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan pun meninjau secara langsung pelaksanaan pelayanan keimigrasian. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melakukan sidak ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. Pada kunjungan ini, Agus sempat berdialog dengan sejumlah pemohon paspor dan bertanya terkait proses pembuatan paspor. Agus juga sempat mengecek proses pembuatan paspor mulai dari pendaftaran, wawancara, proses foto, dan pengambilan paspor. Agus mengapresiasi inovasi layanan yang dimiliki oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung, antara lain Maung Riung, Maung BAP Virtual, Maung Lembur atau Imigrasi Bandung Pelayanan Hari Libur, Maung Empatik, Maung Wani, Imigrasi Bandung bagi warga negara asing, dan Maung Ngampus. Saya sudah lihat pelayanan dan tadi juga masyarakat juga secara menyampaikan apresiasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang melaksanakan tugas pelayanan ini. Kemudian sekaligus juga mendapatkan laporan bahwa sebentar lagi kalau nggak salah ini akan ada flyover yang akan melintas di kanan ini, akan mempersempit ruang pelayanan yang ada di kantor ini. Oleh karena itu tadi saya sampaikan apakah ada potensi
Untuk meningkatkan sarana dan prasarana, unit layanan keimigrasian akan dibangun di pusat perbelanjaan agar memudahkan masyarakat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Perusahaan tambang batu cemari aliran Sungai Cisuda di Desa Rengas Jajar, Kabupaten Bogor. Ribuan warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih dan alami gatal-gatal karena air tercemar. Air Sungai Cisuda ini merupakan satu-satunya air yang sering digunakan warga sekitar untuk mandi dan mencuci pakaian. Namun kini aliran Sungai Cisuda berwarna putih pekat. Warna yang tak biasa ini muncul diduga akibat tercemar limbah dari aktivitas tambang batu yang berada tidak jauh dari kawasan permukiman di Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Akibat air sungai yang tercemar, sejumlah warga bahkan mengeluhkan kondisi kesehatannya terganggu dan alami gatal-gatal. Ada sekitar 9 perusahaan tambang batu yang beroperasi di wilayah tersebut dan merusak sejumlah jalan serta area pegunungan. Warga sekitar berharap pihak perusahaan segera melakukan perbaikan penampungan limbah dan membangun sarana air bersih terhadap warga sekitar yang berada di lokasi aliran Sungai Cisuda. Yang terdampak itu sungai ya, dari aliran Cisuda itu melewati 2 dusun untuk di Desa Rengas Jajar, dusun Lebak Girang, dusun Lebak Wangi Hilir. Salah satunya mungkin ibu-ibu masih mencuci pakaian di sungai tersebut ya, masih mandi, masih mengkonsumsi air tersebut lah. Gitu. Ada juga pengusaha kecil di pemancingan di wilayah Lebak Girang. Sungai itu memang menjadi salah satu aliran yang dilalui oleh air yang mengalir dari perusahaan. Ketika terjadinya hujan itu akan terjadi limpasan yang akan membawa material-material seperti lumpur. Jadi dalam hal ini pihak perusahaan mencoba semaksimal mungkin dan kita coba lebih aktif lagi dengan koordinasi dengan masyarakat untuk penanganan dugaan limbah atau pencemaran sungai tersebut. Pihak perusahaan berjanji akan segera memperbaiki saluran limbah, membangun penampungan limbah, serta membangun sarana air bersih. Pihak perusahaan akan melibatkan masyarakat sekitar dalam proses perbaikan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.